Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube channel saya. Kembali lagi di channel saya Abdi Abdullah Talib. Di pojok sains kali ini saya akan mencoba membahas tentang susu. Apa itu susu? Pasti teman-teman tahu lah. Bahkan mungkin di antara teman-teman adalah penggemar susu. Ada masuk di DM Instagram saya, salah satunya dari @Aji Kulasadini yang menanyakan, "Bro, bahas dong tentang berbagai jenis susu." Oke, kemarin saya sudah balas Instagramnya, DM Instagram, dan kata saya, "Oke, tunggu di episode selanjutnya." Dan insya Allah saya akan berbagi tentang beberapa jenis susu. Yang pertama, saya akan membahas yang namanya susu murni. Semua dari konten ini akan saya ambil dari yang namanya susu sapi. Yang pertama, tadi susu murni. Susu murni adalah hasil perahan sapi yang tidak dikurangi atau ditambahkan bahan apapun. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan bahan apapun terhadap susu ini setelah dilakukan pemerahan. Namun setelah diperah, biasanya disaring secara manual untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Seperti namanya, susu ini tidak melibatkan proses apapun. Inilah alasan susu murni itu memiliki kandungan asam amino, vitamin, mineral, dan asam lemak yang lebih banyak ketimbang dari susu pasteurisasi. Karena tidak ada proses yang dilakukan atau tidak ada penambahan bahan apapun, pengurangan bahan apapun, susu murni ini itu dianjurkan segera diminum setelah diperah dan disaring karena dia tidak akan bertahan lama. Oke, itu tadi yang namanya jenis dari susu murni, susu segar. Oke. Terus yang kedua, tadi teman-teman ada mendengar kata dari susu pasteurisasi. Apa itu susu pasteurisasi? Kalau biasanya teman-teman beli susu kemasan 1 liter, kalau teman-teman perhatikan di pojoknya, biasanya itu ada tulisan melalui proses pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini adalah proses penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, dia menghambat pertumbuhan seperti virus, bakteri, ataupun protozoa yang bisa menyebabkan penyakit atau patogen tanpa mematikan sporanya. Jadi, dia akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Adapun cara pasteurisasi itu biasanya dilakukan pemanasan sampai suhu 72 derajat Celcius. Dilakukan pemanasan pada suhu 72 derajat Celcius dan dilakukan selama 15 detik. Kemudian dia akan disimpan di lemari es dengan suhu 5-6 derajat Celcius agar bisa bertahan selama 2 minggu. Dia akan bertahan selama 2 minggu. Namun, jika kemasan sudah dibuka, maka susu ini hanya bertahan sekitar 15 jam. Ketika sudah dibuka, maka dia akan bertahan kurang lebih 15 jam. Oke, yang ketiga adalah susu UHT. Mungkin teman-teman sering menemui yang namanya susu UHT. Biasanya teman-teman beli di swalayan, supermarket, minimarket, atau di warung tetangga sebelah. Susu UHT ini seperti apa sih? Apa artinya? Nah, dari singkatannya, susu UHT ini adalah ultra high temperatur. Jadi secara gamblang dia menggunakan temperatur yang tinggi.
Beberapa referensi saya menyebutkan bahwa susu UHT, ultra high temperature, itu susu yang diolah melalui proses sterilisasi lewat pemanasan. Jadi dia susunya disterilisasi melalui pemanasan. Pemanasannya pada suhu yang berapa? Pada suhu yang sekitaran 135 derajat Celcius sampai 145 derajat Celcius. Dan hanya dilakukan atau diproses dalam waktu 5 detik saja. Oke, dalam 5 detik pada suhu 135 sampai 145 derajat Celcius. Proses ini adalah untuk membunuh semua mikroorganisme, termasuk spora, yang dilakukan dalam waktu singkat agar tidak merusak nilai gizi, warna, rasa, serta aroma dari susu. Nah, itu tadi susu UHT, ultra high temperature. Saya coba bahas yang namanya susu bubuk. Biasanya teman-teman juga tidak asing lagi dengan yang namanya susu bubuk. Mungkin dari kecil sudah senang yang namanya susu bubuk ditambahkan dengan air panas. Nah, susu bubuk ini adalah salah satu susu yang sangat populer di pasaran. Dan mungkin kita tidak akan sulit mencarinya. Mulai dari saat ini yang ada susu ibu hamil, susu ibu menyusui, susu buat bayi, bahkan dari 0 sampai 6 bulan biasanya, 6 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, dari di bawah 5 tahun, 5 tahun, dan sekarang kan udah banyak yang kategori susu ini untuk umur segini, umur segini. Nah, jadi susu bubuk ini sebenarnya susu yang berasal dari susu segar yang dikeringkan dengan spray dryer sampai biasanya kadar airnya hanya 9%. Dia dikeringkan dengan spray dryer sampai kadar airnya 9%, sangat kering. Nah, biasanya di dalam susu bubuk ini ditambahkanlah beberapa formulasi seperti ditambahkan vitamin, ditambahkan mineral, sehingga dia akan meningkatkan kualitas. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang namanya susu evaporasi. Biasanya teman-teman juga kenal, biasanya teman-teman yang jualan Thai tea ada susu evaporasi. Seperti susu kental manis kemasannya, tapi dia biasanya lebih cair. Nah, kalau jenis ini setahu saya juga paling sering dikonsumsi oleh banyak orang dan paling sering dipakai juga buat kue, makanan, ataupun minuman. Evaporasi sendiri adalah proses penguapan sampai cairan susu menguap hingga akhirnya susu menjadi pekat. Proses penguapan susu sehingga susu tersebut menjadi pekat. Proses ini biasanya beberapa literatur saya menyebutkan dia merusak yang namanya vitamin, terutama vitamin D. Karena kandungan gula yang tinggi, susu ini biasanya tidak terlalu dianjurkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Itu biasanya susu evaporasi atau biasanya susu kental manis, evaporasi dan kental manis, susu kental manis. Biasanya dikenal dengan SKM. Bahkan kan terakhir-terakhir ini ada booming tentang susu kental manis. Ini susu atau gula, bahkan dia sebenarnya kan susu kental manis yang kandungan gulanya memang sangat tinggi. Oke, itu dari saya beberapa jenis susu yang bisa saya bagi buat teman-teman semua, terutama buat penanya saya dari DM Instagram @ajikulasadini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat menjalani kehidupan walaupun kita banyak kerja dari rumah. Tetap
social distancing, physical distancing. Saat ini pemerintah sudah mulai menerapkan yang namanya new normal. Kita tetap harus berhati-hati, tetap berantisipasi untuk ke depan. Tetap patuhi anjuran pemerintah. Kalau keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker, menggunakan pengaman wajah, penutup kepala, terus menggunakan sarung tangan dan segala macam. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Oke, terima kasih. Itu saja buat teman-teman semua. Dukung terus channel saya dengan cara like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.